merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata dan transportasi yang berpusat di Kabupaten Tet, Provinsi Jambi. Sejak awal berdirinya, perusahaan ini telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penyediaan paket wisata, layanan transportasi, akomodasi, serta konsultasi perjalanan bagi masyarakat lokal maupun luar daerah. Baik, sebelum memasuki inti pembahasan dari sistem informasi akuntansi penggajian dari CV Idola Teguh Wisata, saya akan bacakan latar belakang dari inti CV Idola Teguh Wisata. Latar belakang ini dalam era globalisasi dan digitalisasi yang terus berkembang, kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi dan efisiensi menjadi sangat penting, terutama bagi perusahaan jasa seperti biro perjalanan wisata. Baik, rumusan masalahnya yaitu bagaimana sistem informasi akuntansi penggajian di CV Idola Teguh Wisata dan bagaimana flowchart dalam sistem penggajian CV Idola Teguh Wisata, dan juga apa saja kelemahan yang dapat ditemukan dalam sistem informasi akuntansi di CV Idola Teguh Wisata. Adapun tujuan dari CV Idola Teguh Wisata untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi penggajian CV Idola Teguh Wisata, untuk mengetahui bagaimana SP di CV Idola Teguh Wisata, dan juga untuk mengetahui apa saja dokumen dan catatan dalam sistem penggajian CV Idola Teguh Wisata dan perbaikannya, untuk mengetahui apa saja kelemahan dari sistem informasi penggajian di CV Idola Teguh Wisata dan perbaikannya. Sejarah pendirian CV Idola Teguh Wisata. CV Idola Teguh Wisata Tour and Travel Cabang Padang yang beralamat di Jalan Bypass, Simpang 4 Ketaping, Simpang Kampus Unan, berdiri pada 16 April 2020. Didirikan oleh sekelompok sahabat yang sebelumnya bekerja di Biro Perjalanan. Dalam waktu singkat, perusahaan ini berhasil membuka beberapa cabang dan menawarkan layanan 24 jam kepada pelanggan. CV Idola Teguh Wisata sudah memiliki banyak cabang, ada yang berada di Padang, Sungai Rumbai Muaro Tepo, Jambi, Sibolga, dan Padang Sidempuan. CV Idola Teguh Wisata Tour and Travel didirikan untuk memberikan kemudahan perjalanan bagi pelanggannya dan kemudian memperluas layanannya ke berbagai sektor, termasuk paket wisata. CV Idola Teguh Wisata memiliki aset 2 mobil Avanza dan 1 mobil Expander. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. CV Idola Teguh Wisata mempunyai struktur organisasi yang baik dan merupakan suatu yang penting bagi perusahaan, karena dengan struktur organisasi yang baik dan tepat dapat membantu kelancaran jalannya usaha yang baik dan teratur. Bisa kita lihat yaitu struktur organisasi CV Idola Teguh Wisata. Yang pertama yaitu pimpinan. Pimpinan ini bertanggung jawab penuh dalam melakukan tugasnya untuk kepentingan perusahaan serta mengawasi segala tugas dan kewajiban karyawannya. Selanjutnya yaitu ada kepala cabang. Di CV Idola Teguh Wisata bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan operasional cabang dan pencapaian target kinerja, serta bertanggung jawab mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan seperti mengelola administrasi, pegawai, dan menyusun anggaran perusahaan cabang. Selanjutnya itu ada agen. Bagian ini bertugas melayani konsumen dalam hal pemesanan tiket travel. Agen juga bertugas untuk membayarkan gaji honorarium kepada sopir sesuai yang telah ditetapkan oleh kepala cabang. Selanjutnya itu ada sopir. Tugasnya itu melayani konsumen dengan mengantarkan konsumen sampai tujuan. Struktur organisasi di CV Idola Teguh Wisata bersifat fleksibel sehingga dapat berubah sesuai dengan kinerja pegawai. Dalam melaksanakan tugasnya, CV Idola Teguh Wisata memiliki 1 orang agen dan 17 sopir di tiap-tiap cabangnya. Selanjutnya yaitu deskripsi sistem akuntansi pengkajian pada CV Idola Teguh Wisata. CV Idola Teguh Wisata menerapkan sistem pengkajian yang bersifat langsung dan responsif terhadap kegiatan operasional perjalanan.
Proses penggajian dimulai sejak pimpinan perusahaan menetapkan kebijakan awal terkait perjalanan yang akan dilakukan. Kebijakan ini mencakup penentuan rute, alokasi biaya operasional, serta standar honorarium yang akan diterima oleh supir dan kru. Penetapan ini bersifat mendasar dan menjadi acuan resmi dalam proses perhitungan gaji setelah perjalanan selesai. Setelah kebijakan ditetapkan, perjalanan pun dilaksanakan sesuai perencanaan. Begitu perjalanan berakhir, kru dan terdiri dari supir dan pendamping lainnya kembali ke kantor cabang atau agen dengan membawa surat kendaraan dan dokumen perjalanan resmi yang disebut surat jalan. Surat jalan inilah yang menjadi bukti utama bahwa perjalanan telah dilakukan sesuai instruksi dan kru telah menjalankan tugas dengan baik. Peran kepala cabang dalam proses ini sangatlah penting. Kepala cabang bertugas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas verifikasi surat jalan pasca perjalanan. Setelah dokumen diverifikasi, kepala cabang melakukan perhitungan honorarium sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sejak awal. Besaran honor ditentukan berdasarkan peran masing-masing kru dalam perjalanan, termasuk tanggung jawab, lama perjalanan, dan serta tingkat kesulitan rute yang dilalui. Pembayaran honor dilakukan secara langsung dan tunai di tempat dari kepala cabang yang dititipkan ke agen dan diteruskan kepada sopir, tanpa melalui proses transfer bank atau penjadwalan gaji bulanan. Sistem ini dikenal dengan istilah satu kali trip, di mana setiap perjalanan dianggap sebagai satu siklus kerja tersendiri, terlepas dari perjalanan lain yang memungkinkan dilakukannya sebelum dan sesudahnya. Hal ini memberikan kejelasan, kecepatan, serta kepuasan tersendiri bagi para kru kerja karena hasil kerja mereka langsung dihargai tanpa harus menunggu hingga akhir minggu atau akhir bulan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai informasi yang dibutuhkan manajemen. Nah, di sini informasi yang dibutuhkan oleh manajemen ada dua, yaitu informasi rincian jumlah pegawai dan rekapitulasi gaji bulanan. Jadi selanjutnya adalah dokumen yang dibutuhkan. Jadi pada CV Idola Tempo Wisata ini dokumen yang dibutuhkan pada kegiatan penggajiannya yaitu surat jalan. Surat jalan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan travel yang berisi informasi penting mengenai perjalanan penumpang. Dokumen ini mencakup identitas kendaraan, sopir, dan penumpang, serta rincian mengenai rute perjalanan dan tujuan akhir. Surat jalan ini juga berfungsi sebagai bukti bahwa perjalanan telah disetujui dan diatur secara resmi oleh pihak penyedia jasa transportasi. Selanjutnya yaitu catatan akuntansi. Jadi pada CV Idola Tempo Wisata ini catatan yang dibutuhkan pada kegiatan penggajiannya yaitu daftar nama sopir. Daftar nama sopir ini berisikan informasi sopir yang akan bertugas ke perjalanan. Catatan ini mencakup identitas kendaraan, sopir, serta rincian mengenai rute perjalanan dan tujuan akhir. Daftar nama sopir ini juga berfungsi sebagai bukti bahwa perjalanan telah dilakukan di hari itu dan diatur secara resmi oleh penyedia jasa transportasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian internal, yaitu ada beberapa poin sistem pengendalian internal pada CV Idola Tempo Wisata ini. Yang pertama, pemisahan tanggung jawab atau tugas fungsional. Supir bertanggung jawab atas perjalanan dan pengumpulan data penumpang. Kepala cabang bertanggung jawab atas verifikasi data dan perhitungan honorarium. Agen bertanggung jawab atas pembayaran honorarium dan pencatatan transaksi. Yang kedua, otorisasi. Setiap surat jalan harus disetujui oleh kepala cabang sebelum digunakan. Pembayaran honorarium harus disetujui oleh manajemen atau pihak yang berwenang. Poin ketiga, praktek yang sehat dalam pelaksanaan tugas. Sopir menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kepala cabang melakukan verifikasi surat jalan dan pemeriksaan fisik kendaraan setelah perjalanan untuk memastikan semuanya sesuai dengan aturan. Honorarium dihitung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, memastikan tidak ada kesalahan atau manipulasi.
Selanjutnya, honorarium dibayarkan secara langsung setelah perjalanan selesai, memberikan kepastian dan kepuasan kepada sopir. Ini menunjukkan bahwa CV Idola Tempo Wisata memiliki sistem pengendalian internal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart sistem berjalan dari CV Idola Tempo Wisata ini. Jadi, ada 3 bagian yang terlibat, yaitu sopir, agen, dan kepala cabang. Sistemnya di sini dimulai dari agen yang mengisi daftar nama sopir, lalu mengisi surat jalan sebanyak 3 rangkap. Surat jalan 3 rangkap tersebut, lembar pertama diarsipkan oleh agen itu sendiri, lalu surat jalan lembar kedua diberikan kepada sopir untuk bertangan, lalu yang surat jalan lembar ketiga diberikan kepada kepala cabang. Pada bagian kepala cabang, surat jalan ketiga tadi diverifikasi yang menghasilkan gaji honorarium yang akan diberikan kepada agen, lalu dikasih kepada sopir. Selanjutnya yaitu perbaikan prosedur sistem penggajian pada CV Idola Tempo Wisata. Ada beberapa prosedur perbaikan sistem penggajian ini. Yang pertama yaitu penerapan software penggajian yang sederhana. Untuk kedepannya, CV Idola Tempo Wisata akan mulai menggunakan Excel dengan template terstandar atau software akuntansi sederhana untuk mencatat dan menghitung gaji karyawan secara otomatis. Yang kedua yaitu dokumen digital dan arsip fisik. Semua dokumen terkait penggajian seperti slip gaji dan daftar hadir akan disimpan dalam bentuk digital dan fisik untuk diaudit di kemudian harinya. Selanjutnya yaitu penerapan otorisasi dan validasi gaji. Gaji akan dibayarkan setelah ditandatangani oleh pimpinan dan diperiksa oleh orang-orang yang berbeda dari orang-orang yang menghitung gaji tersebut. Yang keempat yaitu rekonsiliasi dan laporan gaji bulanan. Laporan penggajian ini akan direkonsiliasi dengan data absensi dan diverifikasi oleh kepala cabang setiap akhir bulannya. Selanjutnya yaitu analisis kelemahan serta perbaikan pada dokumen sistem akuntansi penggajian. Sistem penggajian CV Idola Tempo Wisata memiliki kelemahan dalam hal dokumen, yaitu penggunaan surat jalan sebagai satu-satunya dokumen utama. Selain itu, tidak ada dokumen pendukung standar seperti slip gaji dan rekapitulasi honorarium. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, CV Idola Tempo Wisata perlu menambahkan dokumen-dokumen pendukung. Maka dari itu, kami juga menganalisis tentang dokumen-dokumen yang mungkin bisa diperlukan dan digunakan oleh CV Tempo Wisata. Dokumen yang kami rekomendasikan yaitu yang pertama slip gaji, di mana slip gaji ini juga mencantumkan beberapa hal seperti rincian honorarium, potongan itu pun jika ada, dan total gaji yang akan diterima. Dokumen kedua yang kami rekomendasikan pada CV Idola Tempo Wisata yaitu rekapitulasi honorarium. Rekapitulasi honorarium ini berisikan rekap gaji karyawan atau supir itu selama 1 bulan atau 1 periode, dan di mana rekapitulasi gaji ini juga akan disetujui oleh pimpinan-pimpinan seperti kepala cabang dan pimpinan CV Tempo Wisata. Selanjutnya yaitu analisis kelemahan serta perbaikan pada catatan sistem akuntansi penggajian. Sistem penggajian CV Idola Tempo Wisata ini hanya memiliki satu catatan akuntansi, yaitu daftar hadir karyawan atau daftar hadir supir, di mana dengan adanya satu catatan tadi itu akan meningkatkan risiko kehilangan data, kesalahan pencatatan, dan potensi manipulasi, terutama jika volume transaksi meningkat. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, CV Idola Tempo Wisata perlu membuat catatan akuntansi khusus untuk setiap transaksi penggajian, baik secara manual maupun digital. Catatan ini harus mencakup informasi seperti nama penerima gaji, tanggal pembayaran, jumlah yang dibayarkan, dan rincian honorarium. Rekomendasi catatan perbaikan yang dapat digunakan oleh CV Idola Tempo Wisata yaitu yang pertama, jurnal umum. Yang kedua yaitu buku besar pembantu gaji, di mana buku besar pembantu gaji ini berisikan daftar-daftar nama supir serta transaksi yang terjadi dalam satu periode tersebut.
surat jalan lembar pertama akan diberikan kepada kepala cabang, lalu yang lembar kedua akan diberikan kepada sopir sebagai pegangan dalam perjalanan. Selanjutnya, pada kepala cabang, surat jalan lembar pertama akan diverifikasi. Hasil verifikasi tersebut akan dibuatkan slip gajinya oleh kepala cabang. Slip gaji tersebut akan diberikan kepada agen dan agen akan memberikannya kepada sopir. Sedangkan di agen, slip gaji yang diberikan oleh kepala cabang tadi akan dibuatkan rekapitulasi honorariumnya. Rekapitulasi honorarium itu akan dimasukkan ke dalam jurnal umum dan buku besar. Setelah itu, agen juga akan membuatkan rekapitulasi gaji bulanan. Dengan dibuatkannya rekapitulasi gaji bulanan ini, maka sistem penggajian di CV Idola Tebo Wisata itu telah selesai. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal setelah perbaikan pada CV Idola Tebo Wisata. Yang pertama yaitu adanya penerapan software penggajian sederhana, di mana CV Idola Tebo Wisata ini mulai menggunakan Excel dengan template terstandar atau software akuntansi sederhana untuk mencatat dan menghitung gaji secara otomatis. Yang kedua yaitu dokumen digital dan arsip fisik. Semua dokumen terkait penggajian seperti slip gaji dan daftar hadir disimpan dalam bentuk digital dan fisik untuk diupdate di kemudian hari. Yang ketiga yaitu adanya pemisahan tugas. Fungsi otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan aset harus dipisahkan. Orang yang menyetujui pembayaran gaji tidak boleh orang yang sama dengan yang menyiapkan atau melakukan pembayaran. Yang keempat yaitu penerapan otorisasi dan validasi gaji. Gaji ini akan dibayarkan kepada karyawan setelah ditandatangani oleh pimpinan dan diperiksa oleh staf keuangan yang berbeda dari orang yang menghitung. Dan yang kelima yaitu rekonsiliasi dan laporan gaji bulanan, di mana laporan penggajian ini akan direkonsiliasi dengan data absensi dan diverifikasi oleh kepala cabang setiap akhir bulan. Proses penggajian ini diawali dengan pelanggan yang datang ke tempat agen travel, di mana agen akan langsung melayani penumpang dengan menanyakan informasi penumpang seperti nama, kontak person, serta alamat yang akan dituju. Informasi yang didapat dari penumpang akan langsung dicatatkan ke dalam surat jalan, di mana surat jalan ini akan diserahkan ke sopir yang akan bertugas mengantarkan penumpang. Setelah surat tugas diberikan ke sopir, sopir akan langsung mengajak penumpang untuk naik ke mobil travel agar diantarkan ke tujuan. Selanjutnya, agen langsung meminta verifikasi kepada kepala cabang untuk penggajian sopir ini, di mana agen akan memberikan surat tugas yang rangkap ketiga kepada kepala cabang sebagai pegangan. Dan jika disetujui, maka langsung diterbitkannya gaji sopir, di mana sistem gaji di sini menggunakan sistem 1x-strip. Surat jalan yang telah diverifikasi oleh kepala cabang akan lanjut disetujui oleh pimpinan sebagai bukti bahwa perjalanan telah dilakukan dan juga sebagai pendukung untuk diterbitkannya gaji sopir. Setelah kepala cabang memverifikasi surat jalan tadi, gaji sopir yang telah dititipkan kepada agen akan langsung agen serahkan kepada sopir secara tunai pada hari di mana sopir itu bertugas. Langkah terakhir yaitu agen akan langsung melakukan pembukuan dengan mencatatkan transaksi ke dalam catatan akuntansi berupa jurnal umum dan buku besar pembantu gaji.